Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI pada 9 September lalu, Ketua Badan Gizi Nasional memaparkan data perkembangan program MBG. Ia menyatakan hingga awal September jumlah SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah operasional mencapai 7.453 unit yang tersebar di 38 provinsi yang mencakup 509 kabupaten kota dan 7.022 kecamatan serta jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 22 juta orang. Ia juga mengklaim program MBG mendorong perekonomian lokal. Pembangunan SPPG murni dilakukan pihak swasta. Pembangunan SPPG yang sekarang sudah ada dan memang sudah operasional maupun yang masih dalam tahap verifikasi 100% murni dana masyarakat. Sementara untuk MBG-nya dana APBN. Dan itulah serapan kami untuk serapan BGN sampai sekarang 13,2 triliun, untuk MBG-nya sendiri 10 triliun. Karena setiap S1 SPPG berdiri, maka akan menyerap 1 miliar per bulan. Program MBG tak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah kasus makanan basi maupun keracunan muncul ke permukaan. Ratusan siswa di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah mengalami keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis pada Kamis 18 September. Data RSUD Trikora Salakan mencatat 251 siswa terdampak. Para korban berasal dari 6 sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Gejala yang mereka alami antara lain gatal-gatal, mual muntah, bengkak wajah, hingga sesak nafas. Diduga keracunan berasal dari ikan cakalang yang tidak layak konsumsi dalam menu makanan bergizi gratis. Korban diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di Kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat bertambah lagi. Berdasarkan data dari Kepala Dinas Kesehatan Garut, Dr. Leli Yuliani, korban keracunan di atas 500 orang. 30 orang sempat dirawat di sejumlah layanan medis, meski sebagian besar sudah dipulangkan. Informasi yang kami dapatkan dari pihak Puskesmas untuk per hari ini tersisa 10 orang siswa dari SD hingga SMP yang masih dirawat di gedung rawat inap di Puskesmas Kadungora ini sendiri. Dan memang informasinya sejak hari Rabu kemarin sebenarnya ada 30 orang siswa yang dirawat di Puskesmas ini, namun memang pada hari kemarin sudah mulai pulang 11 orang dan pada hari ini juga tadi sudah ada yang pulang sekitar 9. Korban keracunan yang diduga akibat konsumsi makan bergizi gratis kian hari kian bertambah. Dikutip dari cnnindonesia.com, Organisasi Pemerhati Pendidikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI mendata setidaknya ada lebih dari 5.000 anak mengalami keracunan pasca konsumsi MBG hingga September 2025. Menyikapi maraknya kasus keracunan massal, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut insiden tersebut banyak terjadi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang baru beroperasi. Pihaknya terus berupaya mencapai target zero insiden. Penyebabnya disebabkan oleh baru beroperasinya SPPG dan seperti yang di Bengkulu. Ya, makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG baru mulainya bertahap. Karena ibu-ibu yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami. Sementara itu, para wakil rakyat di gedung parlemen pun turut bersuara terkait dengan kualitas makanan MBG. Ya, jadi dapur atau SPPG harus punya disiplin untuk mengganti makanan yang basi ataupun yang membuat masyarakat anak-anak keracunan. Nah, biaya anak-anak keracunan itu kan biasanya di-cover oleh BPJS, Pak. Kalau yang ringan tidak masalah, tapi kalau yang agak berat itu menurut saya SPPG-nya harus memberikan santunan juga kepada anak-anak yang mendapat masalah yang cukup berat. Usulan lain dari wakil rakyat adalah agar BGN turut melibatkan sekolah sebagai dapur bagi penyedia program MBG. Kita mengembalikan program penyediaan MBG ini ke sekolah, Pak.
Pak, sekarang ini rata-rata dapur menyiapkan makanan dari jam 11 malam, Pak. Dimasak mungkin jam 3, jam 4 pagi. Didistribusi jam 7 pagi. Dimakan mungkin jam 11, jam 12 siang. Jeda waktunya panjang, Pak. 7 jam, 8 jam. Sehingga risiko kontaminasi pasti ada, Pak. Tapi rasanya juga pasti berubah, Pak. Dari dimasak subuh, disajikan siang pasti berubah. Dan sekolahnya pun bebannya nggak berat, Pak. Satu sekolah berapa sih muridnya? 200, 300? Ya, menyediakan makanan untuk 200-300 orang tidak serumit menyediakan makanan untuk 3.000 sampai 4.000 orang. MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sorotan karena menyerap anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Pada tahun anggaran 2025, program MBG mendapatkan anggaran 171 triliun rupiah. Sebelumnya dalam raker dengan Komisi 11, komplain mengenai program makan bergizi gratis yang memakan anggaran fantastis disebut akan mendapat pengawasan langsung dari Menteri Keuangan. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitornya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat tuh akan saya sisir. Saya kan baru. Sementara itu, BGN menargetkan pada periode November mendatang sebanyak 25.000 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah 3T dapat beroperasi dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Sedangkan pada 2026, program MBG mendapat anggaran sebesar 268 triliun rupiah dari APBN. Tim Liputan CNN Indonesia.